Dan beberapa orang itu sudah saya coba rangkul ya. Ada misalnya Cak Kafka, ada Mas Farhan, ada kemarin tuh siapa satu lagi itu kita coba untuk bikin ya semacam apa ya biasanya itu FGD lah. Jadi itu penyakit. Lah ya. Orang-orang Indonesia itu kan sering menyalahgunakan kata rendah diri, tawadu. Jadi sehingga menjadi insecure. Iya. Sampai diundang sampai Jakarta sampai apa? Kementerian Kebudayaan. Direkturnya. Kalau yang lainnya cuma dikirim transfer direkturnya sendiri ke sini, karena ikhtiroman. Itu saya kira arah barunya nanti bahwa pendidikan hot yang ada di Indonesia itu akan semakin berkembang, semakin terstruktur. Nah ini kemarin saya sempat lihat ya ada isu seperti misalnya mungkin udah terjadi lama ya Pak ya dan sudah rahasia umum lah tentang misalnya berkompetisi tapi misalnya ada tuh yang kemarin yang bilang tuh jual beli skate lah atau apa itu skate tulisan lomba. Nah, jadi adanya kasus jual beli seperti itu ya karena tidak berintegritas. Kenapa tidak berintegritas? Karena tidak dididik untuk berintegritas. Berarti dengan adanya itu juga tetap ada hikmahnya, Pak. Dengan adanya kasus ini, ya hikmah mah ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan para master kaligrafi yang tentunya kita akan belajar banyak dari beliau, kita akan mengetahui banyak hal tentang kaligrafi dari beliau-beliau karena tagline dari pesantren kita adalah kaligrafi bukan hanya sekedar menulis. Nah, pertama saya ingin menyapa para asatidz dulu di sini. Di sini ada Ustadz Athaillah selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Kaligrafi Sakal. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah agak lumayan ini penat ini karena acara yang cukup padat. Apalagi kedatangan guru besar kita dari Maroko. Alhamdulillah, masya Allah. Ngebut. Dan ada juga Ustadz Jalal selaku pendiri dari kelas Baik Khot. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Bagaimana darasnya Ustaz? Pelajarannya alhamdulillah sisa 5 lagi. Insyaallah ya. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah, semoga diberkahi. Amin. Dan di sini ada Ustadz Yasir yang tentunya kita sudah mengenal banyak tentang beliau sedikit ya. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya lumayan capek. Karena juga sama. Semuanya capek ini. Tapi capek yang sangat mengasihkan. Ya. Karena dunia yang kita geluti dan dunia yang kita sukai. Iya. Kerja dari pagi sampai malam. Sugel. Arroha Filjan. Dan itu selalu yang disampaikan benar. Iya, sama guru kita. Kira-kira ini hal apa Ustaz yang terutama Ustaz Atta ya, yang sudah lama menggeluti dunia kaligrafi dan yang paling sepuh juga di sini di antara kita semua. Perubahan apa sih Ustaz yang terjadi mulai dari Ustaz belajar atau mulai dari era khot yang dulu seperti Ustaz alami sama sekarang yang mungkin atmosfernya mungkin agak sedikit berbeda dan sepertinya berubah. Ya kalau dulu itu kan semua serba terbatas. Jadi orang belajar khot itu masya Allah, masyakoh betul, masyakoh. Jadi nyari referensi itu aja, sulitnya minta ampun. Saya aja sampai ngemis gitu ya, untuk bisa dapat buku, kemudian nyari guru itu masya Allah sulitnya minta ampun. Ya alhamdulillah dapat gitu ya.
Nah, itu pun juga kita masih banyak meraba-raba untuk khot, karena nggak ada maklumat yang dikok, nggak ada maklumat yang detail. Jadi kita hanya lihat contoh, gitu. lihat contoh. Ya. Kita juga nggak paham itu namanya kurosa, nggak paham. Jadi, pokoknya ini buku kaidah gitu aja kan, kaidah, nggak tahu namanya istilah-istilah kurosa, matrosa itu nggak asing sekali. Jadi kita hanya lihat contoh itu, kemudian kita tiru, selesai ya di persis no, gitu. Oh persis, kalau udah bener udah persis gitu ya. Udah seperti itu aja. Dan media untuk aktualisasi khot itu juga sangat terbatas, hanya di MTQ, medianya cuma itu. Selepas MTQ ya sudah ngeper lagi, gitu kan. Ngeper lagi. Bagi yang teguh imannya ya terus berlatih, bagi yang hanya pragmatis ya selesai, kemudian latihan lagi menjelang MTQ lagi, ya seperti itu. Polanya gitu ya. Ya polanya seperti itu. Karena memang nggak ada guru, nggak ada guru yang kredibel atau capable ya. Ya semuanya masih karena keterbatasan. Nah kalau saat ini kan enak, media, kemudian informasi itu cukup mutawafir, sudah cukup banyak, cepat banget. Apalagi ditambah 5G sekarang. Ah iya, lompat sana, lompat sini gitu, enak. Bahkan belum selesai pun ya, bisa pindah lompat lagi. Nah, akhirnya ya ini juga yang salah satu hal yang mendorong pertumbuhan kaligrafi di Indonesia itu semakin pesat. Jadi kita harus berterima kasih lah pada orang-orang Yahudi atas penemuannya itu. Tapi apa itu Ustaz? Dengan banyaknya informasi yang banyak gitu ya, dan mudah untuk kita akses, malah tidak menjadikan apa yang kita pelajari ini murni. Sedangkan untuk khot sendiri itu kan kalau melihat yang dulu langsung contoh tanpa ada pengarahan. Apa itu juga murni? Murni itu gimana? Mungkin lebih ke arah ininya, kredibilitas dari status dirinya sebagai seorang khotob itu. Oh, yang saya pahami mungkin dari yang barusan murninya itu, sebagaimana media sosial itu kan kita perlu filter saja. Betul, memang tadi kan Pak Atos sudah bilang 5G juga tadi, dari media sangat mudah. Cuma memang banyak juga betul yang disampaikan. Jadi banyak yang gambar atau bahkan video tutorial itu kadang-kadang juga kita perlu perlu menelaah lah. Ini siapa? Video sesat. Kadang-kadang tuh ya ada yang nulis itu dengan tanpa background belajar yang tepat gitu ya, yang memang dia ngunggulin sisi estetika dalam videografinya, itu saja. Atau jangan-jangan hanya ngambil FB Pro-nya saja. Ya, itu juga banyak sekarang banyak berkembang. Iya. Ya, ambil aksennya aja nulis ngawur gitu ya. Iya, bisa jadi. Justru itu yang laku malah sekarang. Berarti bisa menjadi dua sisi ya, kayak mata pisau itu bisa tajam, bisa tumpul. Maksudnya ini bisa menjadi media yang betul-betul bermanfaat, tapi di sisi lain juga bahaya. Benar-benar. Iya. Oke. Kalau misalkan di sini itu media menjadi hal yang sangat krusial dalam mempelajari khot. Lantas adakah hal lain yang mungkin bisa mendorong perkembangan ini selain media sosial tadi? Mendorong perkembangan kaligrafi ini di era yang mungkin sekarang sudah 5G gitu. Tanpa menghilangkan unsur-unsur kemurnian dari keilmuan ini tadi.
Nah, yang perlu dipahami sekarang kan orang itu punya asumsi macam-macam ya. Ya tergantung pada apa mayatana walu gitu kan, apa yang dia peroleh. Sekedar oke, kaligrafi asik ya. Kan cuma gitu aja, bisa saya gitu ya. Ya sudah, karena targetnya cuma gitu aja saya bisa nulis. Ya Tergantung pembelajarnya berarti. Nah, kita ngomong asumsinya, jadi sebelum kita mentelaah ngomong kemurnian itu juga perlu dianukan ya, gitu. Iya, maksudnya gimana? Kemurnian secara ilmiah. Ini wah, atau gimana? Jadi repot ya. Puritan, orang-orang puritan. Nah, jadi ada yang punya asumsi seperti tadi. Oke lah beres, bagus karena dari kata kalos grapos itu kan. Kalos tulisan indah, grapos tulisan. Nah, kalau tulisan saya itu indah, ya paling tidak menurut saya sendiri bagus, ya selesai gitu kan, dengan pemahaman yang pendek. Ya, itu agak sulit kita kalau ngomong tentang. Terus ada yang menganggap bahwa khot itu nggak perlu dalam-dalam. Ya, yang penting tulisanmu bagus, enak dilihat, selesai gitu kan. Itu ada lagi yang berpendapat bahwa oke, saya perlu mendalami khot karena ini merupakan mata pencarian saya. Nah, ya kan? Jadi semua itu tergantung pada yang dia tuju gitu kan, yang dia tuju atau apa yang dia peroleh tentang informasi tentang khot tersebut. Nah, saya punya teman, dia itu penggarap masjid, ya, cukup laris itu. Suatu ketika saya ngomong, Cak, orang Jawa Timur kan Cak gitu ya. Mbok tulisannya ditingkatkan kan lebih enak, lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa nge-up harga. Apa yang dia katakan? Gini aja sudah cukup, gini aja sudah laris, saya sudah bisa beli mobil dari hal seperti ini. Nah, ya, asumsinya di situ dong. Kalau orang yang mempunyai pemikiran bahwa khot adalah ilmu, ya akan nyari terus itu. Ya, itu aja yang menjadi pembeda. Jadi kalau kita paham pemikiran di setiap kelompok, ya kita tidak akan repot-repot, tidak akan memaksa mereka ya kita gitu. Bahkan collab juga bisa, bahkan dimakan juga bisa. Itu dimakan juga bisa. Nah, makanya kalau kita ngomong tentang perkembangan khot itu pasti nanti akan berputar pada orang-orang yang concern pada keilmuan. Ya, kalau orang yang nggak concern pada keilmuan, kita ngomong perkembangan nggak bisa. Seperti contoh teman saya tadi, gini aja sudah laku. Saya dipameri, ini loh, saya kemarin dapat proyek sekian juta, saya akhirnya bisa beli mobil. Saya minta di sini naik apa? Naik kendaraan apa? Jadi legenda. Ya tidak malu saya, nggak apa-apa. Ya, dia pamer mobil ke saya ya saya kan biasa naik Grab. Jadi gonta-ganti mobil nyantai, gitu kan. Nah, jadi yang kita ngomong pasti pada konsep keilmuan. Dan tidak sedikit juga para pencari ilmu ini, bukan para pencari Tuhan. Para pencari ilmu khot ini juga tidak sedikit, tidak sedikit, karena ternyata kesadaran terhadap ilmu khot itu mulai tumbuh. Itu kira-kira era 2014, 2015 ke atas ini. Iya, kesadaran untuk mengelmoni khot itu mulai tumbuh sedemikian besar. Terutama di kalangan pemuda kan? Ya, anak-anak muda. Kalangan muda. Karena apa? Mereka
mengalami kejenuhan, mentok, yo. Di MTQ tadi ya. Salah satunya gitu kan, salah satunya di situ. Ya kok gini-gini aja dari dulu tidak dapat jawaban tentang rasa penasaran. Akhirnya begitu pintu akselerasi dibuka lewat Android, Media. Sebelum tahun 2000 itu kan hanya sedikit orang yang punya Android. Betul. HP kentang yang di Nokia. dilemparkan ke anjing, anjingnya mati gitu kan. Ditembak nggak apa-apa. Nah, ya Nokia tebelnya sak foto, Ganjel pintu. ganjel pintu. Nah, itu akhirnya kesadaran untuk menggali ilmu khot lebih dalam itu muncul di karangan pemuda Gen Z ya. Betul. Di antara Gen Z itu. Sedangkan gen-gen boomer atau baby boomer dan sebagainya itu mereka lebih banyak menjadi pemalas ya. Itu lebih banyak jadi pemalas, lebih merasa bahwa oke, aku ini sudah pinter jadi nggak perlu. Tapi ya kita bisa menghilangkan gitu. Tapi yang jelas sekarang pertumbuhannya semakin besar, kesadarannya semakin tinggi ya, orang-orang itu. Apakah perlu ini, Ustaz? Perlu menggalakkan tentang khot ini sebagai keilmuan? Nggak perlu. Nanti kalau galak-galak orang nggak suka. Meramahkan itu yang penting. Oke. Jangan menggalakkan. Bahasa saya berarti yang salah. Iya, kalau galak-galak nggak ada yang suka nanti. Ya kan? Apakah perlu meramahkan ya? Ya, perlu. Perlu ya. Iya, sangat perlu. Apalagi keterbukaan informasi saat ini kan banyak sekali kita bisa melalui banyak cara akses, apalagi media-media yang sudah di mana-mana itu tinggal pengemasan, ya kan, kemudian diolah supaya ini menjadi hidangan yang bisa Yang bisa diterima. Tapi kadang-kadang hidangan itu nggak dimakan ya Pak. Iya. Nah itu problem. Ini salah satu problem para pegiat khot ya, di Indonesia itu nggak mau makan. Hanya kita kasih literasi nggak mau baca. Ini problem. Tapi saya kira kalau urusan literasi sih sudah menjadi lumrah. budaya ya. budaya kita di Indonesia. Kenapa ya, Pak? Kenapa bisa demikian ya? Apa memang sudah menjadi ciri khas yang tidak bisa lagi diubah atau? Kalau secara umum Indonesia darurat literasi. Secara umum dari 280 juta penduduk Indonesia itu ya, itu sampai akhirnya digalakkan gerakan-gerakan literasi meskipun hasilnya ya sih wallahu a'lam. Tapi jangan salah loh Pak, orang-orang Indonesia itu juga untuk media-media seperti ini kuat mereka tuh. Buktinya netizen-netizen yang sering komentar itu Netizen dari Indonesia. Berarti kan banyak baca. Baca komentar. Tapi membaca untuk menghujat itu saja. Sehingga jadinya netizen, bukan penulis. Lambe tura. Rame itu Pak. Mungkin kita perlu bikin lambe tura. Lambe tura. Nah, sepengalaman Mas Jalal ketika antum kan sudah mulai untuk mengenalkan literasi khot lewat kelas online yang antum buat. Apa kira-kira? Ya, kalau saya mau mengawali dengan tadi yang setuju sekali ya dengan keilmuan tadi yang Pak Ato bilang tuh. Cuman kalau kita berpikir ke depan itu dengan melihat banyaknya lembaga kaligrafi ya di Jawa terutama dan di luar Jawa pun juga sudah mulai ada fokus ke situ. Yang secara alami insya Allah akan ada pengembangan di masing-masing sektoralnya. Nah, cuman saya ada perhatian kan gini, kaligrafi itu kan yang saya lihat itu ada dua, sisi praktek dan sisi bacaan atau literasi yang tadi disebut. Nah, Indonesia itu dikenalnya itu udah maju dari sisi praktek Pak. Jadi juara itu sudah kayaknya sudah langganan gitu. Hanya saja King Indo. King Indo. Tapi kemarin kalah di putaran ketiga.
yang si konten kreator Robby udah nggak jumawa lagi dia. Iya. Nah, jadi praktik ini insya Allah dikit-dikit kita tuh sudah oke. Hanya saja memang kadang-kadang keokean itu kadang-kadang juga membawakan sesuatu yang ada aja, misalnya kayak kompetisi yang nggak sehat, terutama mungkin yang nasional ya, yang MTQ dan sebagainya. Jadi praktek itu perlu dan memang itu salah satu tujuan utamanya kaligrafi. Cuman literasi di sini, nah tadi Masnya nanya, memang saya lihat itu kayak misalnya ada bacaan-bacaan filsafat. Kalau orang bawainnya dengan cara kajian mungkin kan agak berat ya. Cuman kalau bawainnya dengan cara misal tuh ada siapa ya? Oh Pak Nurudin misalnya, kan dia bawanya dengan analogi yang simpel. Nah sama kalau itu harus ada guru gembulnya hot ini. guru gembul. Kalau saya lebih suka roti gembul. Harus ada. Ada Pak Nurudin. Iya benar-benar. Nah jadi saya lebih ke menatanya dengan kemasan yang menarik dulu. Dan itu memang diambilnya dari Goodreads yang terluar. Jadi akhir-akhir ini saya lagi nyari materi-materi yang fun fact semacam yang selama ini kita lihat, entah tulisan, aspek tulisan atau apa, atau kaligrafi ini penulisnya siapa, atau Al-Quran yang kita baca siapa yang nulis. Nah itu gitu, dan itu memang works ya, jadi ternyata viral gitu. Nah ini yang menjadi, tapi tentu nggak lepas dari skop kaligrafi. Ya kita nggak bahas tafsirnya ngapain, itu bukan kompetisi kita. Jadi lewat situ, karena sekarang itu zamannya konten kreator, kita coba gerakan situ. Dan beberapa orang itu sudah saya coba rangkul ya. Ada misalnya Cak Kafka, ada Mas Farhan, ada kemarin tuh siapa satu lagi itu. Kita coba untuk bikin ya semacam apa ya biasanya itu FGD lah, FGD ringan. Itu gimana konten kita nih kaligrafi ini harus ada konten kreatornya. Nah dari situ, tapi masing-masing punya ciri khas Pak. Yang satu kayak Mas Farhan tuh, dia fokus Qatar. Nah, dia fokus angel penulisan, dia nulis video. Dia punya pengalaman di videografi juga soalnya. Nah, yang Kafka ini juga dia fokus dalam ciri khasnya sebagai apa ya? Mungkin influencer atau apalah model-modelnya. Dia kayak milenial. Dia ngedekatin tokoh, ngedekatin artis. Nanti kaligrafinya otomatis akan terangkat juga gitu kan. Gitu lah. Jadi itu yang menjadi misi kita ke depan. Memang karena gini Pak, menurut saya tuh kalau orang-orang khatat Indonesia terutama dia sudah mahir di praktiknya, terus dapat yang literasi tadi yang udah disampaikan itu, saya kira nanti ketika dia berhadapan dengan suatu hal, problem apapun di kaligrafi, saya kira akan terasa ringan. Artinya enggak, misalnya nih kalau MTQ ngamuk gitu ya, ke anak dunia itu cuma MTQ gitu. Nah, saya yakin kalau literasinya cukup ya, itu dia akan kalah hal biasa gitu. Dan emang belum tahu rasanya. Harus coba. Belum tahu rasanya sampean. Enggak Kerja bagus dihabisin. Ya jadi kira-kira juga saya nggak mau ngerasain juga. Ya gitu Pak. Termasuk tantangan untuk para kaligrafer di era yang saat ini. Ya tantangan itu selalu ada di sepanjang masa ya. Dari dulu orang kafir tetap ada. Ya. Itu sunatullah. Tapi memang kalau kita lihat kita juga harus bersyukur. Kalau nggak ada seperti itu kita nggak akan pernah berpikir. Jadi kayak kenapa yang diucapkan Pak Jarod tadi, ya karena memang salah satu faktor yang saya analisa itu, saya menduga bahwa sampai terjadi seperti kasus-kasus yang umum di Indonesia itu ya karena
kurangnya literasi. Itu aja. Jadi enggak tahu. Taunya cuman satu buku gitu, padahal bukunya kan banyak. Nah, itu aja juga. Sehingga satu buku ini biarkan kitab suci, wis tidak bisa diotak-atik, apalagi kalau ditambah dengan perasaan-perasaan yang lain, itu malah semakin bahaya. Jadi problemnya di situ, kurangnya literasi. Sama satu lagi, kurangnya interaksi. Masuk literasi dan interaksi. Iya kan? Salam interaksi. bukan grup ya, Dapat badge. Karena nggak bisa dipungkiri ketika misal kita dari Indonesia yang ada kesempatan ketemu dengan kota luar, Suaranya bisa dibesarkan. ya, itu kadang kita hanya pasif mendengarkan gitu loh Pak. Jadi nggak ada feedback. Jadi itu penyakit. Lah ya. Orang-orang Indonesia itu kan sering menyalahgunakan kata rendah diri, tawadu. Jadi sehingga menjadi insecure. Ketemu orang di luar Indonesia itu menganggap bahwa mereka itu lebih hebat, superior dari kita. Padahal kita dulu itu ngalahkan Mongol. Mongolia tentara sing sakmono hebate karo Mojopahit ya kalah gitu kan. Ya kan? Itu yang tidak sadari. Ya karena inferior itu penyakit. Jadi kan merambahnya ke minimnya interaksi. Iya, sehingga minim interaksi. Tidak ada feedback dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu sebab juga. Padahal yang kalau sama bisa bisa menjadi jembatan untuk kemajuan Indonesia itu adalah salah satunya dari pemenang-pemenang kita yang sudah banyak dari kalangan otor-otor yang di luar negeri. Betul. Sebenarnya beliau-beliau itulah yang menjadi bisa angin segar informasi untuk tabadul maklumatnya itu tadi. Betul ya. Ya saya kira betul tadi, relate sekali yang disampaikan tentang interaksi, karena saya pas belajar di pondok dulu itu selalu kalau guru kita itu misalnya kayak ke Aljazair gitu Pak, terus ketemu siapa itu disampaikan maklumat itu Pak. Iya betul. Nah, jadi itu penting banget menurut saya. Siapa Pak? Mungkin jangan disebut merek. Ada lah makanya Aljazair ya semacam Pak Zaki Hazmi misalnya, atau yang ketika multaqo sempat ketemu gitu. Ya itu disampaikan contoh misalnya lagi ada warsah buat muqahar, takbir, itu sampaikan. Ya kalau nggak gitu mana tahu kita dulu kertas muqahar itu apaan gitu kan. Bahannya itu apaan. Nah, gitu sih. Pentingnya literasi dan interaksi. Tapi kadang-kadang orang nggak mau interaksi itu bukan karena insecure, karena keterbatasan atau keterbatasan. Itu yang paling bahaya. Karena sudah merasa superior, aku sudah pinter ngapain, ini ngapain kan. Itu yang bahaya. Nah, atau bisa jadi ya keterbatasan Pak. Keterbatasan entah dari bukan maklumat, bahan-bahan yang mau diajak apa. Ya kan? Atau juga terkendala dengan bahasa. Nah. Tapi saya kira kalau kendala bahasa itu enggak juga. Enggak signifikan gitu. Hanya seberapa. Iya. Berarti lebih kepada konten materi ya, konten orangnya gitu kan. Konten orangnya. Nah, kalaupun dia insecure, dia punya konten banyak di otaknya tapi dia insecure, ya selesai. Ya kan? Kalau dia enggak insecure tapi ininya enggak ada konten, ya iya. Mau ngobrol apa itu, mosok sebatas follow para ketemu para kotor diajak ngobrol berapa kan nggak mungkin. Harga bawang berapa? Nggak masuk akal ya. Kalau saya perhatikan ya, atau mungkin kita sudah mengetahui hal ini gitu. Mengalami. Untuk saat ini Indonesia ini menjadi perhatian dunia, khususnya di kaligrafi. Di hot klasik. Di hot klasik khususnya. Iya. Di hot klasik. Karena
akhir-akhir ini kan untuk musabaqah untuk tingkat internasional rata-rata itu pemenangnya dari negara kita Indonesia. Nah ini menarik. Hot Classic menjadi salah satu andalan ya, andalan orang-orang Indonesia untuk bisa berbicara di dunia internasional. Apalagi kita ini kan negara yang tidak berbahasa Arab, tidak menulis Arab, ya kan? Tidak menulis Arab, hidungnya pesek-pesek, gitu kan? Kulitnya hitam-hitam. Nah, itu kok tiba-tiba bisa menang. Mencuat, gitu kan? Apalagi kalau nggak salah 6 tahun yang lalu atau kan? 2 lomba Irsikan kita meraih peringkat keempat terbanyak 4 dunia. Luar biasa. Dan saya kira pada lomba kemarin di Irsikan kemarin kita juga mengalami kenaikan yang signifikan. Ada berapa itu? Ada 10 ya? 10. Sampai diundang ke Iya. Sampai diundang sampai Jakarta Kementerian Kebudayaan. Direkturnya kalau yang lainnya cuma dikirim transfer direkturnya sendiri ke sini karena ikhtiroman. Luar biasa. Ini memang menarik. Di satu sisi kegiatan POT di Indonesia terus berlangsung. Baik di Musabaqah NDMTG berlangsung. Kemudian di yang lain juga berlangsung. Nah, saya kira memang itu satu iklim yang menguntungkan bagi orang-orang Indonesia, itu menguntungkan. Adanya MTQ itu juga menguntungkan banget, gitu kan? Menguntungkan banget untuk kemajuan POT di Indonesia. Pertama mentalnya itu, persiapan mental untuk bisa. Bayangkan nih kayak Ustadz Huda kemarin ketika di Musabaqah Al-Akhlaq itu langsung dalam waktu berapa jam. Bagi orang luar itu kan sangat sulit ya. Sangat sulit. Kalau kita orang Indonesia nggak sulit. Karena udah biasa, mentalnya sudah terlepas dari itu pernak-pernik MTI, penggerutuan yang ada di dalamnya itu terlepas dari itu ya kan. Gerutu wow tapi ikut lagi. Apakah bisa dijadikan bahwa itu menjadi salah satu bentuk era perubahan hot di masa yang akan datang, khususnya di negara kita di Indonesia ini? Ya kalau arah baru atau perubahan itu kan maknanya juga pengembangan, maju ke depan. Nah ini juga kita bersyukur juga kan. Kalau mundur ke belakang kan? Iya, mundur ke belakang. Naik ke atas. Kalau misalnya yang kita lihat belakangan ini juga kan akhir-akhir ini kita di karantina, ya kan. Saya melihat ada peluang besar juga, tidak hanya konteks lomba. Di lomba dulu deh. Lomba itu nanti juga kita akan bisa nyebar lah, pasukannya itu bisa nyebar lagi karena memang alhamdulillah dengan pengajaran yang intens dari Syekh kita, Syekh Beled Hamidi, beberapa asatid sudah dijasahi dan diminta amanah ya untuk bisa mengajarkannya juga di hot yang memang selama ini mungkin meskipun sudah ada, itu tadi buktinya sudah disebutkan Ustadz Teguh dan sebagainya, tapi nanti akan dapat bala tentara tambahan untuk bisa bersaing dengan yang selama ini biasanya Mariam Nuruzi atau siapa itu kan ya minimal dapat teman baru lah gitu. Yeah. Nah kalau teman saya lebih setuju daripada bala tentara, kayaknya kita mau perang aja. Tapi ngomong-ngomong, masa ini cuma hitam kok gini minumnya ya? Oh ya, mohon maaf Pak Rasid. Tolong teman-teman untuk bisa mengambilkan air. Kan kalau hitam terus kan nanti khawatir kulit kita jadi tambah hitam. Sudah kecil hitam. Ya kayak saya ini, nggak kelihatan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang jelas dengan adanya perubahan ini, sehingga kualitas
peningkatan pembelajaran khot di Indonesia meningkat, Pak. Nah, kalau itu saya setuju. Jadi memang cukup, Mas. Jadi memang kalau pembelajaran khot seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa waktu saya dulu belajar itu cara itu Masya Allah wis dapat ya, disuruh nulis langsung Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kita diapain kita nggak tahu gitu kan. Ngapain gitu, pokoknya nulis persis dan dijelaskan kalau Pak ketemu sinar tinggi sekian busola dan ini enggak dapat itu. Jadi salah satu kemajuan khot di Indonesia itu adanya pengajaran yang terstruktur. Betul. Adanya pengajaran yang terstruktur. Jadi, nah ini yang akhirnya menjadi sebuah era baru. Meskipun sebenarnya hal ini nggak baru-baru amat loh. Ya kan? Kalau untuk fatrohnya ya termasuk baru. Iya. Dari kita ngomong secara global ini bukan baru. Maksudnya kalau dari kita saat ini memang itu satu hal yang baru gitu kan, yang baru kita baru kenal itu. Nah itu saya kira arah barunya nanti bahwa pendidikan khot yang ada di Indonesia itu akan semakin berkembang, semakin terstruktur dan menghasilkan otomatis ya kalau terstruktur hasilnya juga bagus. Tidak akan dan kualitasnya juga kualitasnya naik. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bukan hanya regional tapi secara internasional gitu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dampaknya nanti ke depan ini akan sangat diuntungkan sekali kepada generasi-generasi setelahnya. Siapa tahu depan misalnya ada kesempatan ke luar negeri sana sudah enak gitu loh. Belajar sama siapa? Sama beliau itu sudah menjadi kata kunci tersendiri gitu kan. It's password. Gitu. Bisa jadi itu menjadi langkah awal untuk bisa mengenal literasi di khot bisa. Ya sangat. Tanpa disadari pun sudah mengenali itu selama proses pembelajaran. Iya. Ya. Nah, pembelajaran khot yang baik dan terstruktur itu memang sangat diperlukan, Meskipun ada beberapa kalangan, ya saya kira sunatullah ya. Sunatullah ya. Ada yang kepingin status quo itu sunatullah. Tapi saya yakin bahwa mereka yang mempertahankan status quo nanti juga akan ya seperti hanya Nokia. Nokia disikat sama BlueBerry, ya itu BlueBerry kesulitan akhirnya disikat sama Android sampai sekarang. Seterusnya sekarang Nokia rahimahullah ya. Selesai ya. Atau seperti Kodak gitu kan. Kodak. Fujifilm. Ya Fuji seperti itu. Jadi ini Pak, tapi memang ada hal yang seperti tadi dibilang ada peluang ada tantangan. Di sisi lain peluangnya kita sudah memiliki metode sistematis. Cuma memang kadang-kadang itu, ini sebenarnya saya sempat lihat ya ada isu seperti misalnya, mungkin udah terjadi lama ya Pak ya, dan sudah rahasia umum lah tentang misalnya berkompetisi tapi misalnya ada tuh yang kemarin yang bilang tuh jual beli skate lah atau apa itu skate tulisan tulisan lomba. Nah itu kan di sisi lain memang tadi peluangnya kita sudah punya itu, cuman kadang-kadang tuh ya saya nggak tahu ya, mungkin bagi sebagian orang itu hal yang lumrah gitu ya. Nah tapi nggak lumrah itu memang budaya pragmatisme kan. Yang pragmatisme sehingga menjadi orang-orang gerah. Ini kasus yang sempat viral di salah satu akun Facebook itu kan ya. Iya benar. Ya, tentang jual beli mal, skate dan sebagainya. Ya itu membuat orang jadi mati. Ya di mana jadi mati, malas. Dan untungnya kalau di pendidikan khot yang berintegritas ya, pendidikan yang berintegritas, hal tersebut alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, sampai saat ini tidak terjadi. Karena memang integritas ngekhotnya sedang mereka yang seperti itu kan tidak berintegritas. Ya tapi itu memang tantangan. Iya. Tantangan. Ya, bagaimana kita bisa mengedukasi publik
ya tentang integritas khot itu, integritas khot sebagai seorang khotot, ya, seorang khotot. Bahkan sebenarnya kata-kata integritas itu sudah disematkan. Anda berhak menyandang gelar khotot kalau sudah punya ijazah. Kalau Anda nggak punya ijazah khot, ya nggak bisa dikatakan khotot, gitu kan? Itu sudah menunjukkan tanda atau clue tentang integritas. Tapi memang ada beberapa orang yang mengatakan udah khotot itu kan seperti halnya kata khoyat, ya, atau jazar, gitu kan? Benar-benar. Kata khoyat penjahit. Berarti dia setiap hari kerjaannya jahit, maka dinamakan khoyat penjahit. Setiap hari dia kerjaannya ngekhot, maka dikatakan khotot, gitu kan. Ya, atau mungkin perlu ada mahwal khotot istilahan sampai maknawian, gitu kan. Ada itu. Ya. Jadi kayak sholat itu apa? Secara lugawinya doa, gitu kan. Seperti itu. Itu saya kira. Tapi cukup menarik dari kasus jual beli tulisan itu cukup menarik. Iya. Sampai sekarang tuh masih Pak? Masih. Itu gimana Pak? Pandangan gimana ya? Apakah bisa diselesaikan atau apalagi menjamur yang susah sekali? Itu sama dengan kita ngomong, sama dengan polisi ngomong tentang kriminal. Nggak bisa selesai berarti. Di mana ada kesempatan, ya kan, maka akan terjadi, gitu kan. Sebuah kasus kriminal itu kalau ada kesempatan, ya terjadi, niat kesempatan itu akan terjadi. Iya. Tapi gimana kalau ini Pak, pola pikirnya yang memandang kan al-khotu fihi miftah rizki gitu. Mafatih rizki. Lah kan itu bagian dari kan bisa mafatih rizki. Jual sekian itu mafatih rizki. Iya sama. Kan repot Pak kalau udah begitu Pak. Dan itu bisa dipertanyakan nggak rezekinya halal apa haram? Ya, gimana itu? Terus yang jual itu ngomongnya, saya ini kan saling membantu, wa ta'awanu ala sama-sama ada dalilnya. Repot. Ya, perspektif seperti itu, ya, apalagi zaman sekarang ya. Tapi yang jelas memang itu tidak terpuji. Saya kira memang tidak terpuji. Clear sudah berarti. Iya kan mestinya pada satu musyafakoh bagaimana seseorang itu bisa unjuk kekuatan dirinya, ya kan? Malah pinjam. Tapi Indonesia kan sering kali begitu juga. Iya. Ya, kembali pada integritas. Iya. Integritas itu terbentuk dari pendidikan. Iya. Ya. Jadi kalau seorang khotot yang punya pendidikan yang baik, maka integritasnya itu tidak seperti banner ya, Anda masuk zona integritas, keluar dari situ sudah nggak integritas lagi, gitu kan. Ya, kita kan sering kan masuk di kantor-kantor itu kan, Anda masuk pada zona integritas, keluar kantor sudah nggak integritas lagi. Kalau seorang khotot yang mendapatkan pendidikan yang baik ya, dengan benar ya, dengan guru yang benar juga, maka integritasnya akan terus ada, tidak terbatas pada kantor dimanapun dia berintegritas kan. Dan itu yang akan membangun kebudayaan. Iya betul. Itu yang membangun kebudayaan. Itu. Jadi adanya kasus jual beli seperti itu ya karena tidak berintegritas. Kenapa tidak berintegritas? Karena tidak dididik untuk berintegritas. Berarti dengan adanya itu juga tetap ada hikmahnya, Pak. Dengan adanya kasus ini, ya hikmah mah ada di mana-mana. Enggak, maksudnya musibah ada hikmah. Kemudian hebat. Menseriusi untuk integritas itu menjadi menantang gitu loh, Pak. Gimana? Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, jadi keseriusan untuk integritas itu betul-betul diseriusi gitu. Iya, memang. Justru menjadi tantangan tersendiri kan. Nah, itulah yang membuat saya semakin cinta kepada khot itu ya karena terutama khot dengan pembelajaran salaf ya, taklidi itu. Ya karena memang satu membangun akhlak, integritas, gitu kan. Itu yang dan itu yang menjadi tulang punggung atau elemen di kebudayaan Islam itu yang paling utama. Jangan sampai kita ngomong khot
Ya kita sering orang ngomong kenapa berbusa-busa ini demi Quran tapi kelakuan kok setan. Ya mulutnya ngomong Quran tapi kelakuan setan itu repot itu. Masya Allah, setan pun minder dia. Waduh, nah dia lebih setan dari saya. Lebih setan dari setan. Ya memang berarti kan ini apa ya, pembahasan gini tuh ada nggak sih ya di lembaga-lembaga pesantren kaligrafi lain gitu, maksudnya atau pernah dibahas nggak ya sama mereka tuh, apa mungkin ya sama-sama tahu aja gitu kan? Itu kita kurang tahu kan. Betul. Tapi yang jelas kalau kita kembali pada saat ini bahwa whatever it is ya, kita lihat para pembelajar khot yang menempuh jalur taklidi atau tradisional itu semakin banyak. Di Aceh dengan Pak Anak yang dapat ijazah dari Pak Firhan, ya, kemudian di Pati Pak Huda yang dapat ijazah dari Pak Saroyansa muridnya Pak Mutas Tudu, ya, dan Pak Hasan Salabi. Nah, kemudian ya di Ponorogo, di Jombang. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran para pembelajar khot itu sudah mulai iya bukan udah. Jadi iya ya, ternyata hasilnya ini memang ke arah baru, atau kalaupun nggak dikatakan arah baru, ini merupakan sebuah diferensiasi produk. Diferensiasi produk gitu, saya kira. Bisa nambah identitas lah. Kadang yang antum tadi ceritain zaman dulu kan identitasnya belum tahu kita kan. Iya, nggak jelas. Nyari guru aja nggak jelas. Ya makanya minimal kan ada pedomannya kan gitu. Nyari guru aja nggak jelas. Tapi memang ini ya, saya kan juga kadang-kadang tuh di Bahito sendiri kan kadang itu yang mau daftar tuh banyak motif lah. Yang tadi antum bilang misalnya ada motif polkadot nggak? Batik pak. Motif batik. Jadi tuh kadang-kadang tuh ya memang untuk membangun integritas itu tadi, apalagi sampai mengenalkan, menancapkan lah di diri yang pelajar itu memang saya kira butuh waktu yang lumayan pak ya. Artinya sampai benar-benar ya kayak misalnya nih kita belajar dengan syekh, dengan ada di situ ada ruh mudaris dan ruh tolib gitu ya. Kemudian integritas untuk mengikuti sabar dan sebagainya itu kan kayaknya gimana ya? Untuk sebagian orang kan angkat tangan lah. Jadi malah kitanya yang dibilang eksklusif banget nih gitu misalnya. Saya kira itu bisa ditempuh karena rasa kecintaan. Maksudnya dari guru itu memang cinta mengajarkan khot ini sepenuh hati. Muridnya juga itu merasa terkesan terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu kan. Mungkin ini pengalaman yang antum merasakan juga sebagaimana yang saya rasakan. Sehingga eksklusif ini. Ya, maksudnya tuh berarti memang nggak instan ya, artinya orang belum kenal hal yang seperti tadi kita bahas, kemudian daftar nih seminggu dia langsung muncul. Saya mau langsung jual jari. Enggak, maksudnya langsung berintegritas tinggi gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa kan, artinya memang tak kenal maka tak sayang. Harus ada proses di situ. Iya. Betul. Iya. Dan mungkin dengan integritas itu tadi, kembalinya ke proses tadi, terbentuklah integritas tadi. Jadi mulai dari proses tadi, proses pembelajaran pengenalan tentang terus keikhlasan guru. Kan ada yang istilahnya tuh kalau kebaikan tuh harus diucapkan sampai 1000 kali. Iya, ping sewu. Ya jadi memang tugasnya memang di situ. Betul. Untuk mendapatkan outputnya integritas tadi gitu loh, yang sudah kita terus nggak ada hentinya gitu, terus kita kenalkan, bahkan yang sudah kenal pun dikenalkan lagi kan gitu lah ya. Iya, pembelajaran tentang integritas atau akhlak khot atau jiwa khot
kekhotan, orang NU ada ke NU-an, itu kan ada ke Muhammadian, ke khotan itu Istilah baru. ya khotan itu yang ditempan dari titik yang diajarkan. Kita, aduh, saya kok diajari titik gini aja masuk harus diajarkan. Ternyata bikin titik ya salah-salah. Sampai 10 lembar. Sampai 10 lembar dan seterusnya. Nah itu juga merupakan salah satu proses pendidikan itu kan merubah sesuatu menjadi sesuatu. Iya. Nah itu yang menumbuhkan integritas. Berbeda dengan yang instan. Nah, saya kemarin ada orang WA, Pak saya mau belajar kaligrafi. Oh ya, gimana? Saya tunjukkan prosesnya seperti ini, A, B, C, harus ring A dulu, dari ring A yang dasar, kemudian nidom ijazah, bla 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 bla. Nggak, saya maunya yang nggak bisa ngajar langsung aja Pak, langsung bentuk lukisan gitu. Nah ini kan sudah Tidak integritas. iya, tidak punya integritas. Atau kadang-kadang orang itu ngikut pasar. Kalau di dalam seni namanya pelacur seni. Oh iya, ada istilah pelacur seni. Ada istilah pelacur seni. Jadi misalkan sekarang lagi ngetren lukisan pemandangan. Kalau nggak salah, kalau Anda sering lihat lukisan pemandangan desa, terus ada sapi, ya, ada sapi 2 atau apa, itu harganya murah sekali, Rp8.000 satu lembar. Bahkan umum dikatakan lukisan kodi ya, kalau 1 kodi itu dijual. Nah itu juga salah satu pelacur seni, pelacuran seni. Tidak ada idealisme, tidak apa. Si penting laris. Sekarang pasar lagi kepingin ini, oke kita bikin ini. Sekarang pasar lagi bikin ini. Nggak ada anunya. Nah, kadang-kadang ada penyedia jasa layanan kaligrafi itu melakukan hal tersebut. Nah, ini juga yang mendorong ketiadaan integritas itu. Itu. Jadi saya mau bikin sangkar kaligrafi. Oh, gimana? Lukis. Kenapa? Karena sekarang banyak permintaan dari sekolah-sekolah untuk ikut lomba lukis. Ya. Ini enggak permintaan itu satu hal yang wajar. Tapi seringkali pada prosesnya bikin yang Indomie itu, ya kan? Bikin yang Indomie itu. Bayangkan jika seseorang berkenalan kaligrafi, taruhlah di usia dini pada waktu MI atau SD, dia sudah kenal dengan Indomian, instan. Kemudian nanti waktu Senawiyah juga begitu sama, kemudian waktu Aliyah juga sama. Ada 3 jenjang pendidikan. Dia terus mengalami Indomie itu. Ini kan sudah mendidik untuk non integritas. Iya betul. Nah itu kasusnya. Tapi mungkin pada keadaan tertentu memang bertahap ya. Artinya yang begitu Indomie tadi kan di keadaan tertentu artinya level mungkin umur, usia atau itu mungkin bisa dikatakan wajar. Tapi di keadaan tertentu seperti misalnya lembaga, kalau udah kelasnya lembaga dia terdampak mie instan tadi, itu kan juga baru itu yang nggak pantas gitu. Artinya integritas itu ya untuk proses kesana itu berjenjang ya Pak. Proses dan jenjang. Iya, berjenjang gitu ya. Ya kalau lembaganya mengidentitaskan diri sebagai Indomie kan ya integritas Indomie. Iya. Iya. Kan enggak ada masalah juga gitu. Iya. Nah, tapi yang jelas saat ini kita memang Indonesia saat ini memang menuju era itu ya. Arah baru di klasik gitu. Di klasik semakin meningkat. Itu memang sekarang Indonesia jadi seksi, sangat seksi sekali.
Ya, jadi banyak sekarang malah banyak orang-orang dari luar Indonesia yang belajar ke Indonesia gitu kan, belajar ke Indonesia. Ya siarnya tadi karena Ya, kalau dulu zaman saya ya nggak ada Pak ya. kalau ada orang tulisannya bagus mau tulisannya seperti tulisannya orang Timur Tengah gitu. Nah kalau sekarang saya akan ngomong gitu, oh orang Timur Tengah tulisannya kok bagus, oh tulisannya seperti orang Indonesia. Jadi mungkin kita bisa nyoba kalau ketemu di Facebook ada orang-orang Arab tulisannya bagus gitu ya, waduh mirip seperti orang Indonesia tulisannya. Ya alhamdulillah dengan khot itu kita bisa bisa membuat bangga negara kita ya. Mengangkat derajat Indonesia. Optimis lah ke depan. Dan saya yakin ini akan memunculkan banyak varian-varian lagi. Iya. Ya varian-varian lagi di hot klasik itu, di hot klasik itu. Dan bisa jadi menjadi perubahan untuk Indonesia. Iya, insyaallah. Ya, saya optimis itu ya, yakin sekali. Atau mungkin MTQ nanti bisa berubah menjadi hot klasik. Wallahu alam. Tahu itu masalah regulasi. Wallahu alam. Kalau saya lihat sih untuk itu memang diferensiasi produk ya. Iya. Dan nantinya kita juga pasti semuanya kan masa-masa ini kan masa-masa kolaborasi. Iya, iya kan? Nah, lebih ke kolaborasi. Jadi banyak varian, tinggal Iya. pilih mana yang udah Saya seperti kira ini ada, yang seperti ini terlepas ada. dari dedek mengeknya, Iya. atas dedek mengeknya itu kita kolaborasi aja, gitu kan? Saya mengambil sedikit hipotesa bahwa tadi ini larinya ke pendidikan. Kalau di pendidikan itu kan jelas ada output atau akhir dari pendidikan ini kan ada. Nah kira-kira untuk supaya menjawab pertanyaan dari para pembelajar yang sekarang sedang belajar kod dan mungkin banyak mempertanyakan kira-kira setelah saya belajar kod ini mau ngapain gitu. Kadang-kadang kalau di sini di manhaj kita ada ijazah untuk sebagai bukti identitas kita bahwa sudah menjadi seorang khotot di bidang tersebut atau seorang khotot di khot yang sudah kita pelajari. Nah setelah kita dapat ijazah nih mau jadi apa gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu sebenarnya bagaimana kita menjawabnya dan menanggapi secara bijak? Kalau saya itu lebih ke kolaborasi. Tapi yang menjadi fokusnya itu adalah khot. Misal kolaborasi itu seperti ilmu lain, kayak ilmu media. Jadi nanti khot dengan media. Ketika dia menjadi wartawan, tapi yang menjadi objek adalah khotnya. Atau yang paling umum kan bisa jadi khot dengan ilmu pendidikan. Nah, bisa juga misalnya dia seorang insinyur arsitektur. Yang menjadi kajian adalah sebuah khot. Jadi khot ini bisa menjadi pusat objek khususnya. Epicentrum. Iya. Cuman di kolaborasi atau interdisipliner lah begitu. Sehingga khot ini tetap hidup dan bisa masuk ke semua lini gitu loh, Pak. Kalau bagi saya seperti itu. Sehingga dia tidak mati, nggak harus melulu menjadi seorang khotot ya, Pak ya. Tapi khot ini adalah bisa menjadi wadah dakwah, menjadi dakwah terutama bagi yang ingin suka dengan seni gitu kan. Kita bisa menyampaikan ini melalui beberapa profesi-profesi yang dia geluti tanpa meninggalkan substansi khot tersebut. Karena bagi saya khot itu dibalik itu banyak sekali pelajaran-pelajaran filosofis yang bisa dipetik terutama untuk kehidupan untuk menjadi pribadi yang bagus. Iya, bicara masalah luaran ya memang ya saya semenjak selesai ngabdi saya di pondok dulu tuh memang ketika membuka kelas dan kemudian ada orang yang daftar gitu ya, saya juga memang kepikiran tuh tema itu. Maksudnya iya ya, ini orang daftar ke saya, mau belajar ke saya.
Meskipun kita kasih form tuh apa niat Anda belajar gitu kan, bisa baca-baca, ada yang hobi, ada yang pengen jalannya bagus. ya karena Kalau sudah bagus ngapain? kalau sudah bagus dapat nilai 10. Ya memang saya kata panggilan Pak untuk memberikan gambaran karena mau nggak mau kan penyelenggara pendidikan itu semacam lembaga atau yang belum lembaga pun ya artinya sifat online gitu ya tetap mesti kita dalam posisi pihak yang dipertanyakan, layaknya seperti perguruan tinggi lah atau sejenis sekolah gitu ya. Misalnya prodi ini kemudian Anda mau jadi apa, mau ini, setidaknya meskipun nggak begitu juga, nggak menjadi rumus seperti halnya sebab akibat gitu ya. Anda masuk prodi ini keluar Anda menjadi ini gitu. Seperti roti yang matang setelah di open gitu nggak ada juga gitu. Nah ini menjadi saya sangat setuju dengan kolaborasi tadi, tapi memang perlu di biasanya kolaborasi ini memang ada faktor di mana isi dari individu tersebut dari pengalaman sebelumnya. Misalnya dia pernah sebelum dia belajar kaligrafi itu dia sering megang aplikasi Corel, aplikasi Photoshop. Dia bisa mengkolaborasikan itu. Jadi memang ada faktor-faktor tersendiri yang nantinya menjadi pelengkap gitu. Dan ini yang menarik. Dan memang kalau kita bicara luaran itu memang ada kalanya kaligrafi itu menjadi hal yang primer bagi dia setelah dia tamat belajar. Ada juga yang menjadi sekunder. Seperti yang tadi dibilang menjadi wartawan, menjadi apa? Bisa jadi itu primernya dia karena memang tuntutan dalam keseharian. Apalagi nanti sudah dibebankan rumah tangga gitu kan. Nah, itu akan menjadi pilihan gitu. Jadi pada intinya memang luaran itu adalah suatu hal yang perlu dipikirkan bersama. Tapi kalau melihat fenomena yang sudah terjadi, memang macam-macam. Ya, yang sudah kita anggap berbuah lah ya. Ada yang fokus di berkarya, karya mandiri, artis, ada yang pengusaha, gitu kan? Pengusaha, jualan adawat, jualan alat-alat. Jualan skate. itu di band aja. Nah, apa ya? Ada yang suka ikut kompetisi, disebutnya kompetitor. Kompetitor nih ya kan. Ya mungkin itu yang bisa itulah kita bahas aja Pak. Gimana kira-kira? Untuk mau jadi apa itu FAQ, Flash Query Async Question. Sejak dulu itu pertanyaan itu muncul. Dan ini sangat tidak adil sekali. Saya merasa tidak adil sekali. Kursus bahasa Inggris itu banyak, ya kan? Yeah. Kenapa tidak pernah ditanyakan gitu? Ente habis ini kursus bahasa Inggris jadi apa gitu? Ini kursus loh Pak, bukan kuliah loh. Kalau kuliah kan jelas ya. Betul. Kamu kuliah apa? Saya kuliah sastra Inggris. Jadi apa? Apakah jadi sastrawan Inggris? Orangnya tinggal di Indonesia gitu kan? Kan aneh gitu kan. Ya. Atau kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris, nanti habis ini jadi apa? Jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Ya meskipun sebenarnya kan Pak Jalan tadi jurusan pendidikan bahasa Inggris tiba-tiba kerjanya jadi petani misalnya. Karena diwarisi bapaknya tanah sekian puluh hektar. Ya. Nah, begitu ini kursus ya. Apa setelah kursus ngapain? Ya dan ternyata tidak semuanya juga bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan. Betul. Dan tidak pernah ada gugatan gitu kan. Enggak pernah ada gugatan. Jadi saya jawabnya enteng aja. Ente belajar hot nanti jadi apa? Jadi hot selesai. Iya. Gitu loh. Urusan rezeki itu urusan lain, bukan urusan kita. Emang kita Tuhan. Bukan urusan Yang profesi. iya, emang kita Tuhan bisa menentukan. Oh, ini nanti akan jadi kaya. Ini di BIM Salapi membakar prakling 10 juta, itu 50 juta, itu enggak. Ya. Enggak bisa begitu. Yang jelas ini sebuah keilmuan, ini sebuah pendidikan ya, yang paling jelas ilmu dan pendidikan itu targetnya adalah merubah perilaku. Iya, Benar. Ya. Pribadi. Jadi seseorang belajar fikih, seseorang belajar tasawuf, seseorang belajar ilmu apapun ya, fisika, kimia, biologi, atau itu akan mengubah perilaku, mengubah pola pikir, dan itu yang paling penting. Betul. Itu yang paling penting. Inti mau jadi apapun, whatever itu, ya kan. Seorang ilmuwan, ya ilmuwan yang benar, bukan ilmuwan yang abal-abal ngaku-ngaku ilmuwan tapi
hanya neliti masalah yang remeh-temeh itu hanya. Nah, itu bukan ilmuwan. Yang tadi disebut dia apa? Oh, enggak baca. Oh, enggak. kan sekarang lagi ngetren di Indonesia itu ada orang yang ngaku ilmuwan, begitu diperiksa polisi mewek-mewek gitu. Itu ada seperti itu. Nah, kalau ilmuwan yang benar ya, ilmuwan yang benar. Itu mereka integritasnya juga tinggi. Betul. Taruhlah Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu bahkan menciptakan rumus untuk rumus bedah manusia itu. Kedokteran itu menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Insyaallah. Loh. Dan bukunya disimpan di Inggris dan menjadi buku induk bedah Rujukan dokter sak dunia. Loh ini hot juga gitu loh. Ya kan? Okay. Hot juga itu. Nah, itu tadi. Jadi menjadi dari ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang berilmu, ulama jadinya ya. Ulama. Nah, yang semuanya akan dengan jalan yang baik akan punya integritas yang tinggi. Ini yang akan membangun peradaban. Itu yang membangun peradaban. Itu aja. Jadi targetnya bahwa ilmu dipelajari, ada perubahan perilaku dari ilmu tersebut sehingga akan mengubah kebudayaan dan peradaban, gitu kan. Nah, ini yang paling penting agar sampai yang membedakan antara manusia dengan non manusia itu. Jadi kalau Anda belajar kod untuk apa nanti keluarnya jadi manusia. Benar-benar. Jadi manusia, jangan sampai bentuknya manusia, perilakunya non manusia, itu kan repot itu kan. Nah, itu aja. Dan saya sendiri mengibaratkan kod itu sebuah rumah besar. Rumah besar yang banyak ruangan gitu kan. Ruangan pertama biasanya kalau ruang tamu itu kan mesti paling menarik kan. Paling menarik. Dicat warna-warni, kasih wallpaper, terus apa kursinya ya, bagus itu. Padahal mungkin dapurnya itu enggak semewah itu. Nah, para pembelajar kod itu biasanya kan tertarik untuk masuk ke ruang tamu tersebut, menikmati keindahan itu. Nah, mereka ini adalah mereka yang menikmati ikut lomba, menang, fame gitu, jadi punya famous, kemudian menjadi artis, disapa di mana-mana, kemudian minta tanda tangan gitu kan. Kita belum pernah ketemu kayak gitu ya. Ada seorang artis kod itu, ada juara dunia ya, minta tanda tangan gitu kan. Di kaosnya lagi. Berebut sampai itu belum pernah. Nah, orang memang paling sering ada di situ. Ini asik sehingga menimbulkan banyak sekali hiruk pikuk pesta itu. Tapi yang perlu disadari bahwa di dalam rumah tersebut ada kamar-kamar yang ada yang bertugas jasa listriknya, ya kan? Ada yang bertugas menyediakan hidangan untuk pesta tersebut, ya. Nah, ini adalah tugas para peneliti, para pendidik, orang-orang guru-guru kod yang baik. Ini orang-orang yang seringkali yukhfa, tidak terlihat. Betul. Yang tidak terlihat. Kalau artis mesti banyak terlihat, tapi yang mendidiknya para peneliti kod seperti katakan Pak Ugur Dirman atau Pak Muhyiddin Sherin atau Pak Idam Hanas. Kita tidak akan pernah menemukan nama-nama tersebut di kalangan para khotob atau para pegiat khot yang artis, gitu, yang suka dengan gemerlapnya ruang tamu itu, lampu diskonya dan sebagainya. Saya besok ada undangan ke dikasih hotel gratis dan sebagainya. Nah, dia jasnya bagus nggak? Jasnya bagus nggak? Wah, jas saya nggak bagus gitu. Makasih sini. Nah, ini mereka yang mereka inilah sebenarnya yang memberikan support system pada perkembangan. Dan sebenarnya tidak hanya banyak sekali. Support system banyak sekali. Nah, artinya bahwa seorang khot itu adalah mafatihur rizki, memang betul-betul terbuka. Kolaborasi yang istilahnya dikatakan sama Pak Yasir tadi, itu masuk akal dengan atau sebenarnya Pak Jalal tadi juga masuk akal banget, masuk akal banget. Jadi nggak usah khawatir kalau belajar khot, nggak usah khawatir nggak punya uang, ya kan? Karena urusan uang bukan urusan kita. Gitu. Manfaatnya rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Iya,
Nah ini menarik sekali. Ilmu yang manfaat. Ya. Itu juga Ilmu yang bagian manfaat. dari manfaat rezeki, punya murid-murid yang baik, ya kan? relasi. Relasi. Itu juga bagian dari manfaat Manfaat rezeki. rezeki. Itu yang perlu digarisbawahi. Manfaat rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Tapi kalau saya paling senang itu manfaat rezeki adalah ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak Dan otomatis yang bermanfaat gitu. Kalau banyak saja nggak manfaat kan bukan rezeki ini namanya. Bukan rezeki bukan rezeki nanti. Rezeki nanti kan muridnya dia. Tapi sepengalaman saya memang nanti ada secara alami ini biasanya dia akan melipir sendiri ke yang tadi sebutan. Dia bisa ini ya nanti belok sendiri dia ke situ gitu. Sesuai dengan fastakin kama umirta gitu kan. Iya. Fastakin kama umirta. Jadi kalau sudah dicetak Allah jadi seorang peneliti khot ya jadi peneliti khot ya gitu kan. Bakal ini. Bakal arif. Mulainya Bakal arif. Dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kira-kira ketika belajar khot ini saya mau jadi apa? Ya. Insya Allah. Nggak usah takut. Nggak usah khawatir. Urusan rezeki urusannya pangeran. Iya. Yang penting kita belajar. Iya. Dalemin jadi profesor di situnya lah. Iya. Insya Allah nanti dikejar sama siapa? Sama teman. Iya. Kalau kita sudah tahu nih Ustaz, apa namanya, kira-kira nanti kita sudah belajar khot ini sudah ada pandangan kita mau jadi apa. Nah, yang terakhir adalah harapan. Nah, tentu sebagai seorang, ya saya katakan antum-antum semua ini kan seorang yang sudah mahir di dunia khot dan sudah lama bergelut di dunia khot dan tentu tahu harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa semuanya. Kira-kira apa harapan dari pembelajar yang sekarang sedang atau akan belajar khot? Harapan saya dengan berkembangnya khot di Indonesia untuk saat ini bisa menjadi rumah untuk kembali yang memiliki akses yang mudah, murah dan terjangkau. Iya kan Pak ya? Murah pasti terjangkau Pak. Maksud terjangkau itu secara jarak gitu. Karena kalau kita melihat 10 tahun sebelumnya itu Masya Allah untuk mencari ilmu ini apa yang dikatakan Ustadz atau di awal tadi. Masya Allah dan Masyakoh. Masya Allah dan Masyakoh. Iya. Jadi lebih untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah limpahkan pada kita, menjadi rumah kembali dan saling kolaborasi yang ada ini. Saya harapan cuma itu Pak, simpel aja Pak. Tapi susah. Kalau ya sama sih, simpel juga. Yang penting dua hal ya, balance. Nanti kita adu simpel gitu ya. Iya. Adu simpel nanti. Saya tahu. Langsung salam ya. Langsung salam ya. Jadi balance ya, artinya keseimbangan tuh selalu diperlukan di banyak hal termasuk kaligrafi seperti yang tadi dibahas antara praktik dan urusan-urusan yang sifatnya literasi. Karena dengan itu hemat saya akan bisa menjadi bahan bakar ya. Jadi ketika dia sedang, kadang kan banyak orang tuh bertanya-tanya, kalau moodnya saya berkurang gimana pas lagi latihan, capek gini-gini. Ya insya Allah kalau sudah paham yang Anda lakukan itu apa, insya Allah ada mengeluh. Itu manusiawi, tapi nanti dia akan balik lagi, insya Allah gitu. Jadi balance di mana-mana juga menjadi ahli di bidangnya masing-masing dan didalami saja. Insya Allah kalau sudah didalami, Anda mau dihujat pun Anda tetap santai. Seperti itu. Cukup panjang jadi nggak simpel. Kalau saya jadilah khotot yang baik. Nah, Baik itu relatif kan? Ya, yang jelas gak buruk. Kalau membunuh yang lain kan buruk kan. Ya, seperti jual seket itu kan bikin temannya terbunuh itu kan nggak baik. Itu. Nah, saya kira jadilah khotot yang baik. Itu selesai.
Ya tentu harapan-harapan ini akan selalu beriringan dengan setiap langkah yang dilalui oleh para pembelajar hot. Dan semoga teman-teman semua di sini sebagai penikmat podcast kita pada hari ini bisa termotivasi lagi dan bisa punya pandangan kira-kira nanti ketika kita sudah belajar hot kemudian mendapatkan ijazah dari guru-guru kita mau jadi apa? Jangan khawatir, semua sudah terjawab di sini. Dan semoga podcast kita, apa yang kita bicarakan dari awal hingga akhir ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Amin. Dan bisa membawa era baru untuk perkembangan hot di Indonesia. Amin.